Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis juga sistematis. Ini ada fenomena ya yang unik, menarik dan menurut gue bagus gitu ya. Jadi saat ini nih, sampai hari ini nih, eh, United Identity dan semua fans, baik itu fanbase, akun-akun fans Manchester United, ya whatever itu, fans-fans palsu atau ngaku-ngaku fans lah ya, termasuk juga teman-teman gue ya di grup WA segala macem, terus yang gue tahu juga fans beneran gitu ya, akun-akun Manchester United di Indonesia maupun di luar negeri ya, yang berbahasa Inggris ya, kalau berbahasa lain lah mungkin bahasa Spanyol tadi kan lo kan bisa lihat si translation gitu kan, itu punya satu pemikiran yang sama, bahwa di saat ini melihat dari hasil tour pre-season kita, Manchester United itu lebih membutuhkan seorang pemain tengah atau midfielder. Setelah itu kiper, ya baru terakhir lah striker gitu. Sama kan dengan apa yang gue bilang, persis. Karena ya semua menonton apa yang terjadi dalam pertandingan preseason itu, semua menonton. Bahkan sang kapten ya Bruno Fernandes itu kayak memberi sinyal pada saat wawancara dia setelah pertandingan melawan Everton. Dia mengatakan bahwa ada kemalasan, laziness, ada kemalasan ya yang membuat akhirnya kita cuma bisa imbang 2-2. Kalau kita bisa menangkap pesan apa yang dikatakan Bruno Fernandes kan, sebenarnya itu mengarah pada ya pemain tengahnya. Ya nggak menunjuk kepada pemain depan sih, karena pemain depannya good kok, kita bisa cetak 4 gol, cetak 2 gol. Lawan West Ham pertama bisa cetak 2 gol. Tapi ya seperti yang gue bilang kemarin, golnya Everton kemarin, gol kedua, itu terjadi kekosongan yang lebar banget itu di tengah ya, deket kotak penalti itu lebarnya minta ampun. Pemain tengahnya pada kemana? Justru Amad Diallo loh yang turun ke belakang. Sama prosesnya dengan waktu golnya West Ham pertandingan Tour Amerika pertama, itu terjadi kekosongan yang di area tengah, itu kosongnya minta ampun sampai 10-15 meter kali radiusnya. Kemana pemain tengah? Jalan kemana pemain tengahnya saat itu? Sama Mainu sama Ugarte. Berarti kan pesannya adalah Bruno udah secara nggak langsung bilang area ini tuh harus ada pemain baru loh, pemain tengah. Omar Berada pun bicara waktu sebelum pertandingan bahwa ya kita akan memperkuat squad ya, akan memperkuat tim, walaupun pemain yang sudah datang saat ini, yang baru datang seperti Brian Mbeumo, Matheus Cunha, Diego Leon itu memberikan dampak yang positif ya, ada positivisness ya, ada hal yang positif diberikan kepada tim. Ya pastinya mereka habis ini mereka bilang mereka akan pulang. Setelah pulang mereka akan melakukan rapat yang dimana tim rekrutmen itu akan dipimpin oleh Jason Wilcox, dan pastinya juga akan mengikut sertakan Ruben Amorim ya untuk menentukan. Ya harusnya ya, kalau mereka paham sepak bola gitu, harusnya sih mereka satu suara dengan para fans gitu, mendapatkan pemain tengah itu kayaknya lebih penting saat ini. Dan bisa dilihat sisi pertahanan juga terjadi gol, itu gol bunuh diri, 2 loh gol bunuh diri kita kebobolannya.
dan diakibatkan oleh lapangan tengah yang begitu kosong melompong. Kemarin diberitakan juga bahwa Benjamin Sesko, ya, mengenai Benjamin Sesko, bahwa Newcastle telah menaikkan harga menjadi 90 juta euro. Woy. Kalau dengan angka segini sih, menurut United Entity, Manchester United nggak usah, nggak pengen, sama nggak perlu menandingin angka itu. Nggak perlu, udah tinggalin aja. Benjamin Sesko tinggalin aja udah buat Newcastle, silahkan. Fabriziano Romano kan mengatakan bahwa kemarin dalam videonya, saat ini sih Sesko belum memutuskan apa-apa. Ya, dia masih berdiskusi dengan keluarga karena ada faktor-faktor yang perlu dia pertimbangkan sebelum mengambil tawaran ini. Iya, gaya bermain timnya gimana yang akan didatengin dia, strateginya, terus masa depannya dia, ya termasuk pasti gaji dan pendapatan lah, ya. Terus menjadi bagian yang penting nggak dia, proyeknya gimana. Kenapa dia ngomong masa depan? Ya pasti dia berkaitan dengan posisi dia di tim nasional. Ingat, gue udah bilang, transfer window yang di musim ini nih 2025 ini pasti semua pemain berpikir untuk ke depan, tahun depan Piala Dunia 2026. Dimana ya semua pemain sepak bola impiannya adalah bermain di Piala Dunia, udah pasti itu. Ya sekarang kalau dia nggak dapat regular tempat ya, regular bermain gitu, udah pasti kan posisi dia untuk di Piala Dunia terancam. Mungkin pelatihnya Slovenia lebih memilih pemain yang bermain di klub lokal Slovenia itu tapi mainnya regular daripada harus memilih lo yang udah jarang bermain gitu. Misal gitu kan, kalau terjadi. Nah, jadi kalau menurut United Entity, ya udah tinggalin aja 90 juta euro buat apa sih? Bisa satu pemain umur 22, belum tahu proven di Liga Inggris apa enggak. Ya kalau agennya sih namanya jualan ya, jangankan jadi agen, jadi lo jualan produk apapun juga lo tidak akan apa ya, lo pasti akan mati-matian gitu loh ngejualnya. Nah, daripada lo keluar 290 juta, mending lo beli pemain tengah, cari pemain tengah. Siapa sih pemain tengah yang bisa? Ya gue rasa nggak mungkin lah harga segitu. Atau kalau misalnya 90 juta, ya lu cari pemain tengah yang proven Liga Inggris, pasti kan mahal tuh. Ya seperti gue bilang, Andy Wharton. Ya banyak yang suka bilang kemarin Baleba. Cuman menurut gue nggak mau. Baleba ini kayaknya masih mentah gitu. Atau lu beli kiper dulu. Ini Ben Jacob, salah satu koresponden atau jurnalis, ya gue sih belum seyakin ya atau sepercaya ke David Ornstein atau si Laurie Whitwell ya. Dia mengatakan bahwa Donnarumma itu divaluasi kan, dinilai, dilabelin harga itu sekitar 30 juta pound oleh PSG. Tapi dia juga kasih, kemarin itu dia ngasih apa ya istilahnya, disclaimer lah gitu ya, lu hati-hati juga dengan rumor ini karena bisa jadi ini cuman alatnya Donnarumma memperpanjang kontrak. Kalau urusan gaji kan kemarin udah bahas kok, Donnarumma itu sekitar 212 sampai 215 ribu pound per pekan. Ya kalau mau naikin 300 ribu pound per pekan ya sebenarnya kita masih sanggup menurut gue ya, karena Rashford aja udah dilepas di Barcelona, gajinya full di sana, ditanggung. Kalau masalah harga, kalau memang bener ini 30 juta pound, ya kenapa lu nggak kejar ini dulu? Budget yang 90 juta atau 80 juta pound itu, 90 juta euro sama dengan 80 juta pound. Ya 80 juta pound itu, ya 80 juta pound lah. 9 kali 8, ya 75 lah, 75 juta pound lah. Kalau 30 juta poundnya bisa dipakai buat Donnarumma, masih 40 juta pound.
Carilah pemain tengah. Morten Hjulmand kemarin gue bilang 40 juta euro malah. Tinggalin deh udah Šeško, udah tinggalin aja deh, walaupun sih katanya kemarin ada berita juga bahwa kalau Šeško mau, Manchester United cuma bisa mentok di 65 juta pound. Ya mungkin 60 plus 5 kali ya. Ya sama lah dengan yang penawaran Newcastle pertama. Nggak, kalau gue bilang udah tinggalin aja deh. Mau 80 juta, 70 juta lebih rendah gitu ya, 80 juta euro atau 70 juta pound, tinggalin aja udah. Kalau memang nih Donnarumma kayak segini. Ya. Berita yang kedua, yang paling mau gue ini mengenai penjualan. Kemarin kan gue udah bilang ya, 1 minggu terakhir ini mungkin kita akan diberitakan banyak diberitakan tentang berita penjualan. Cuman karena adanya berita Šeško jadi ketutup gitu. Dan faktanya nggak ada pemain yang dijual juga nih. Ini si 4 pemain Garnacho, Anthony, Sancho sama Malaysia ini belum ada yang laku-laku juga nih. Anthony sendiri pun Real Betis kabarnya pengen pinjem lagi. Ya elah. Padahal udah labelin cuma 30 juta euro loh. Pengen pinjem lagi, terus tidak mau cover gajinya sepenuhnya. Udahlah. Lo ibarat kata nih ya. Ya maaf nih, bukannya masuknya mau ngina apa nih ya. Kalau lawakannya gitu ya, lu mau gaji UMR gitu, lu kan gaji lu UMR nih, mau ngajakin kencan selebgram ya, tapi dia bilang kalau kita kencan gue nggak mau split bill gitu. Lo gimana cara? Gue nggak mau billnya, kalau kita makan gue nggak mau billnya gue yang sepenuhnya, split bill maunya, billnya sama-sama gitu ya, bayar restorannya, makannya sama-sama gitu. Selebgram nih, selebgramnya bukan selebgram yang karena selebgram dia kaya, enggak, karena keluarganya juga udah kaya gitu, keluarganya udah kaya. Anak orang kaya ya, terus lu gaji UMR gitu pengen ngencanin dia gitu, ya boleh aja sih memimpikan, tapi ya faktanya di realitanya kan harus sesuai gitu. Keinginan sih boleh aja, dreaming tuh boleh, dreaming nggak salah, nggak boleh, namanya mimpi tuh nggak ada yang salah, tapi kan lu juga harus berkaca dengan fakta dong. Pemain kedua ini si Garnacho. Nah ini makin kurang ajar nih anak bola. Aduh beneran deh, kalau ada sempat gue ketemu juga, makanya kalau bisa tuh baju-bajunya yang di MU Store tuh mendingan diturunin aja deh. Dia sebenarnya ada tawaran dari Arab Saudi, dari Jerman, dari Liga Italia, tapi dia tidak mau. Dia maunya ke Chelsea. Sedangkan Chelsea cuman menawar Garnacho sekitar 30 juta pound. Ada apa? Noni Madueke aja bisa laku 50 juta pound loh. Petrovic yang kemarin jadi kiper Bournemouth tuh, yang dibobol 4 tuh, dijual sama Chelsea aja 25 juta pound. Masa si Garnacho umur 20 tahun lebih bagus menurut gue? Joao Felix lah dijual ke Arab Saudi 25 juta pound. Joao Felix 25 tahun loh. Garnacho 20 tahun loh. Masih bisa 10 tahun lagi dia karirnya. Ayo. Jadi ini menurut gue sih pemain, ya lo mendingan taruh aja deh di tim. Gak apa-apa. Ruben Amorim bilang, ya gue akan terima kalau mereka gak laku. Ya tapi taruh aja di umur 21 terus. Nah, lo pikir deh tuh, kalau lo gak kepanggil Garnacho, gak kepanggil timnas Argentina, nah itu lo 2 kali lo gak kepanggil timnas Argentina, lo mulai berpikir deh, mending tahan aja sampai terakhir. Kalau Chelsea gak mau jual, ya udah taruh aja di umur 21. Oke? Jadi jangan play the games lah sama Manchester United ya. Manchester United yang katanya peringkat 15, terus abis mencatin orang, tapi ternyata revenue-nya tahun kemarin, musim kemarin itu masih dalam 4 besar gitu. Jadi lu jangan macem-macem. Oke? Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.